Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai sistem informasi e-commerce penjualan ikan berbasis website. Dan mungkin langsung saja kita ke bagian pertama, yaitu adalah sistem plan-nya atau perencanaan, di mana dalam sistem plan ini terdapat sistem request yang pertama. Kita bisa lihat bahwa proyek ini dibangun untuk yang pertama mendapatkan pelanggan melalui internet, yang kedua mempermudah nelayan untuk mendapatkan akses penjualan melalui internet, dan yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi penanganan masalah pelanggan melalui internet. Untuk bisnis requirement-nya, di mana sistem yang mendukung penjualan ikan segar secara online, fitur-fitur yang harus ada yaitu yang pertama fitur pencarian produk, yang kedua adalah fitur pencarian toko yang menyediakan stok produk, yang ketiga adalah fitur pemesanan produk melalui toko yang menyediakan, yang keempat adalah fitur pembayaran dengan berbagai pilihan pembayaran, yang kelima adalah fitur pengembalian bila pemesanan tidak sesuai, dan yang keenam adalah fitur percakapan melalui pesan antara pembeli dan pelanggan. Untuk business value-nya sendiri dalam intangible value, pertama dia meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pelanggan. Yang kedua adalah meningkatkan pengenalan merek produk dari tiap UMKM yang ada. Untuk tangible value-nya, yang pertama meningkatkan penjualan dari pelanggan baru melalui internet. Yang kedua dapat mengurangi biaya operasional pada penjualan karena mereka tetap dapat menjual produknya walaupun tidak menyewa tempat penjualan. Yang ketiga, mempermudah pembeli dalam pemesanan sehingga tidak lagi perlu ke tempat jualan. Kita lanjut pada bagian kedua dalam sistem plan ini adalah feasibility analysis atau analisis kelayakan. Nah, dengan ini kami membuat studi kelayakan untuk pengembangan sistem penjualan ikan online. Nah, dengan adanya sistem informasi ini dapat mempermudah pekerjaan terutama para nelayan dalam membedakan ikan segar yang diproduksi. Kita bisa lihat untuk kelayakan teknis, sistem penjualan ikan online bisa dibilang layak secara teknis, namun memiliki beberapa resiko. Kita bisa lihat yang pertama adalah resiko yang berhubungan dengan kefamiliaran dengan aplikasi. Ini masuk dalam kategori resiko tinggi, di mana divisi marketing tidak memiliki pengalaman menggunakan sistem informasi penjualan ikan online. Dan divisi IT memiliki pemahaman yang baik dengan sistem penjualan offline namun tidak berpengalaman mengembangkan sistem informasi penjualan ikan online. Untuk resiko yang kedua, di mana resiko ini berhubungan dengan kefamiliaran dengan teknologi, masuk dalam kategori resiko sedang. Di sini divisi IT tidak menguasai masalah infrastruktur dan ISP, tetapi akan menyewa konsultan. Selanjutnya, divisi IT cukup familiar dengan framework dan IDE yang akan digunakan, dan divisi marketing tidak memiliki pengalaman menggunakan teknologi web. Untuk resiko yang ketiga adalah yang berhubungan dengan ukuran proyek, masuk dalam kategori resiko rendah, di mana perusahaan memiliki total 10 orang pengembang dan proyek ini dikerjakan oleh 4 orang pengembang dengan estimasi waktu 1 bulan. Yang keempat adalah kompatibilitas dengan sistem dan infrastruktur yang ada, masuk dalam kategori resiko rendah, di mana sistem pemesanan yang ada sekarang menggunakan open standard, jadi kompatibel dengan sistem informasi penjualan ikan berbasis web yang akan dibangun. Lanjut pada kelayakan ekonomi, di mana analisis manfaat dan biaya telah dilakukan, di mana sistem penjualan ikan online memiliki peluang yang baik untuk bisa meningkatkan pendapatan perusahaan. Dan yang kedua, aplikasi ini dapat mempermudah dalam melaksanakan monitoring ikan segar untuk para nelayan. Kita lanjut selanjutnya pada kelayakan organisasi, di mana sistem informasi penjualan ikan online layak secara organisasi
dengan risiko rendah. Untuk detailnya sendiri bisa kita lihat sebagai berikut. Yang pertama adalah anggota tim. Dalam anggota tim ini terdapat user dan product owner-nya, project manager, dan juga developer. Ya, selanjutnya, sistem informasi penjualan ikan selaras dengan visi dan misi perusahaan. Tujuan dari pengembangan sistem informasi penjualan ikan online adalah meningkatkan pendapatan nelayan karena terjadi peningkatan kuantitas penjualan ikan para nelayan. Dan yang terakhir adalah sistem informasi ini mengautomasi proses bisnis unit kerja organisasi. Selanjutnya untuk bagian ketiga dari sistem plan atau perencanaan ini adalah estimasi usaha. Kita bisa lihat beberapa aktor yang terlibat dalam aplikasi ini nantinya. Yang pertama adalah admin, yang kedua adalah pelanggan, dan juga user bisnis, di mana aktor-aktor ini akan mempunyai peran masing-masing dalam proses aplikasi ini nantinya. Pada gambar bisa kita lihat peran dari admin ini diantaranya adalah mengelola penawaran, mengelola data user bisnis, dan juga mengelola data transaksi. Untuk user bisnisnya dia berperan untuk mengelola data penjualan, dan yang terakhir aktor pelanggan ini dia aktivitas yang dia lakukan dalam aplikasi ini diantaranya adalah melihat katalog ikan, memesan ikan, dan juga melakukan pembayaran. Baik, tahap kedua dalam perancangan perangkat lunak ini adalah sistem analisis atau tahap analisis. Output dari tahapan ini adalah Software Requirement Specification atau SRS. Baik, yang pertama adalah pendahuluan. 1.1 Tujuan penulisan dokumen. Jadi tujuan penulisan dokumen ini adalah untuk memberikan gambaran secara detail mengenai kebutuhan yang diperlukan dalam pembangunan sistem aplikasi, sehingga proses perancangan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan aplikasi. Di antaranya yaitu sistem dapat meningkatkan pengenalan merek produk dari tiap UMKM yang ada, meningkatkan pendapatan para nelayan, serta tentunya memudahkan dalam melakukan transaksi jual beli antara toko dan pelanggan. 1.2 yaitu audien yang dituju dan pembaca yang disarankan. Jadi audien dan pembaca dari dokumen ini adalah pengembang perangkat lunak, manajer proyek perusahaan, staf pemasaran, kemudian penguji perangkat lunak, pengguna dari perangkat lunak, serta personil-personil lain yang terlibat dalam sistem. Dokumen ini akan digunakan sebagai pemandu atau acuan dalam pengembangan perangkat lunak yang tentunya lebih terarah dan terfokus. Baik, 1.3 yaitu batasan produk. Jadi perangkat lunak yang akan dikembangkan ini adalah sebuah aplikasi e-commerce penjualan ikan. Nah, perangkat lunak ini dibangun untuk mendapatkan pelanggan melalui internet dan tentunya mempermudah kegiatan transaksi jual beli ikan antara penjual dan pelanggan. Di antara beberapa manfaat dan sasaran dari perangkat lunak ini adalah agar meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pelanggan, kemudian mengautomasi proses bisnis unit kerja organisasi, mengurangi biaya operasional, kemudian mempermudah pembeli dan pemesanan, serta meningkatkan pendapatan para nelayan. Perangkat lunak ini digunakan oleh admin untuk menjembatani komunikasi antara UMKM dan pelanggan. Kemudian sistem ini dapat melakukan penjualan produk ikan dengan internet. Admin untuk tiap UMKM dapat memberikan informasi produk, serta pelanggan dapat melakukan pencarian produk dari toko yang ada. Baik, selanjutnya adalah 1.4 yaitu definisi dan istilah. Yang pertama adalah ada istilah SRS atau Software Requirement Specification, atau artinya spesifikasi kebutuhan perangkat lunak SKPL. Kemudian istilah kedua adalah IEEE atau IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineering, yaitu standar internasional untuk pengembangan dan perancangan produk. 1.5 yaitu referensi. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam perancangan perangkat lunak ini dan penyusunan SRS ini.
Baik, untuk selanjutnya adalah bagian kedua, yaitu deskripsi keseluruhan. 2.1 yaitu perspektif produk. Produk yang akan dikembangkan adalah sistem informasi penjualan ikan secara online. Nah, sistem informasi penjualan ikan ini merupakan suatu sistem yang memberikan informasi berupa jenis ikan, kemudian mengenai informasi mengenai produk-produk apa saja yang tersedia pada suatu UMKM yang ada. Kemudian sistem ini dijalankan oleh admin, pemilik sistem, dan oleh user yang memiliki koneksi ke internet. Produk ini atau sistem ini dapat berjalan pada platform atau sistem operasi yang mendukung aplikasi berbasis web. Kemudian 2.2 yakni fungsi produk. Jadi berikut adalah beberapa fungsi dari penggunaan sistem informasi penjualan ikan secara online. Yang pertama, mempermudah pembeli dalam melakukan pemesanan ikan secara online sehingga tidak perlu lagi pergi ke tempat jualan. Kemudian, kedua, mempermudah nelayan untuk mendapatkan akses penjualan melalui internet. Yang ketiga, dapat mengurangi biaya operasional pada penjualan karena mereka tidak perlu lagi menjual produknya dengan menyewa sebuah tempat. Kemudian selanjutnya mempermudah pekerjaan terutama para nelayan dalam membedakan ikan segar yang diproduksi. Kemudian memudahkan pengguna melakukan proses penjualan barang, menyediakan informasi mengenai data barang secara akurat, dan memberikan penawaran khusus untuk user sesuai minat dan kebutuhan user, dan tentunya dapat memberikan alternatif pembayaran yang lebih banyak. Selanjutnya bagian 2.3 yaitu penggolongan karakteristik pengguna. Tabel 1 karakteristik pengguna. Kategori pengguna pertama yaitu admin. Tugasnya memberikan informasi produk, memperbarui informasi terkini tentang produk, serta mengecek persediaan barang pada produk. Adapun hak akses ke aplikasinya yaitu tambah, ubah, serta hapus data produk. Kemampuan yang harus dimilikinya yaitu mengelola stok barang, mengelola transaksi, mengelola user, dan mengelola sistem. Yang kedua yaitu user bisnis. Tugasnya memberikan informasi produk terkini serta menerima dan mengatur order yang masuk pada toko yang dibangun dari semua pesanan pelanggan yang ada. Adapun hak akses ke aplikasinya yaitu tambah, ubah, serta hapus data produk pada toko UMKM yang dimiliki. Adapun kemampuan yang harus dimilikinya seperti mengelola penawaran terhadap barang yang dimilikinya kepada user individu atau pelanggan dan melakukan transaksi jual beli. Yang ketiga yaitu user individu atau pelanggan. Tugasnya melakukan pembelian pada produk yang diinginkan. Hak akses ke aplikasinya yaitu beli dan lihat produk. Adapun kemampuan yang harus dimilikinya adalah dapat memilih barang dan membeli barang dan juga dapat melakukan penawaran harga pada user bisnis atau pemilik UMKM. Bagian 2.4 lingkungan operasi. Jenis atau kegunaan. 1. Sistem operasi. Perangkat lunak yang digunakan adalah Microsoft Windows 10 atau 11. Yang kedua yaitu Database Management System atau DBMS. Perangkat lunak yang digunakan adalah MySQL. Yang ketiga yaitu Framework. Perangkat lunak yang digunakan adalah Bootstrap dan SAS. Yang keempat yaitu bahasa pemrograman di mana perangkat lunak yang digunakan adalah PHP, JavaScript, HTML, dan CSS. Dan yang terakhir yaitu metode pemodelan. Perangkat lunak yang digunakan adalah SDLC Waterfall. Selanjutnya yaitu bagian 2.5 adalah batasan desain dan implementasi. Pertama, untuk masalah pembayaran ditangani oleh pihak ketiga yaitu bank. Kedua, penjualan online tersebut hanya menjual ikan dengan jenis laut, tawar, dan payau. Ketiga, sistem ini membahas pemesanan dan penjualan produk berbasis online. Keempat, memberikan pelayanan kepada pelanggan dalam pemesanan produk. Kelima, yaitu sistem informasi penjualan yang dirancang adalah berbasis website dengan menggunakan ID visual kode. Dan yang terakhir yaitu pihak yang berhak untuk mengakses sistem ini antara lain adalah admin, user bisnis, dan individu. 3. Yaitu kebutuhan antarmuka eksternal.
pada bagian 3.1 yaitu user interface. Berikut ini adalah tampilan pada bagian login. Selanjutnya itu tampilan pada bagian daftar. Selanjutnya itu tampilan pada bagian beranda dan detail produk. Selanjutnya itu tampilan pada bagian pencarian dan profil toko. Selanjutnya itu tampilan pada toko lainnya. Selanjutnya itu tampilan pada pesanan. Dan terakhir yaitu tampilan pada daftar pemesanan. Bagian 3.2 yaitu hardware interface. Kebutuhan antarmuka eksternal jenis perangkat keras terdiri atas personal komputer atau PC berupa CPU, mouse, keyboard, monitor, di mana perangkat PC harus terhubung dengan jaringan internet, sehingga membutuhkan local area network atau LAN card. Selanjutnya itu 3.3 adalah software interface. Kebutuhan antarmuka eksternal jenis perangkat lunak terdiri atas sistem operasi Windows atau Linux dan sebuah web browser seperti Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, dan sebagainya untuk menjalankan aplikasi berbasis web. Adapun jenis database yang digunakan adalah relational database yaitu MySQL. Bagian 3.4 yaitu communication interface. Cara mengakses sistem ini yaitu dengan hak akses yang diberikan oleh admin. Login melalui sistem ini dengan mencantumkan username dan password, dan kemudian sistem akan mencocokkan dengan data yang sudah tersimpan sebelumnya. Sistem ini memiliki jenis antarmuka pengguna dengan tampilan GUI atau Graphical User Interface. Pengguna wajib menggunakan aplikasi web browser yang terdapat dalam sistem operasi komputer agar dapat mengakses sistem. Saya akan menjelaskan poin 4, functional recruitment. Baik, dalam produk itu dikenal dengan nama ID, contohnya itu VR garis datar 001, kebutuhan fungsional itu input produk. Jadi penjelasannya, sistem menerima input data produk dari user, bisnis, dan admin, lengkap dengan gambar dari tiap produk. Dan contoh kedua yaitu VR garis mendatar 002, pembelian produk dari user individu atau pelanggan. Penjelasannya, sistem mencatat produk yang dipilih oleh user individu untuk dibeli dan mencatat segala detail pembelian seperti jumlah produk yang dibeli. VR garis mendatar 003, kebutuhan fungsional perhitungan jumlah pembelian produk dari user individu atau pelanggan. Penjelasan melakukan perhitungan terhadap harga total dari semua produk yang dibeli. VR garis mendatar 004, pendaftaran untuk user yang ingin menggunakan fasilitas sistem. Penjelasannya, mencatat data lengkap dari user individu dan user bisnis untuk keperluan administrasi serta pengiriman produk. VR 005, kustomisasi penawaran untuk user sesuai dengan minat dan kebutuhan user. VR 005, kebutuhan fungsional kustomisasi penawaran untuk user sesuai dengan minat dan kebutuhan user, mencatat dan merekam minat kebutuhan user dari user sehingga dapat memberikan penawaran yang tepat pada user. VR 006, akomodasi untuk user bisnis yang ingin menjual produk, menyediakan akses untuk user bisnis untuk melakukan penawaran produk. Berikut tampilan 4.1 yaitu use case, di mana ada 3 bagian user, di mana ada admin, user bisnis, dan juga pelanggan. User case login. Tampilannya silakan dilihat, yaitu melakukan login bagian admin, user bisnis, dan pelanggan. Use case logout yaitu admin keluar dari sistem. Use case menginput data penawaran, di mana memeriksa status login dan juga memeriksa data penawaran yang dibutuhkan oleh user. Use case mengedit data penawaran, jadi data yang telah dimasukkan penawaran
dapat diedit kembali di 4.5. Di 4.6 UCAS melihat data penawaran. Jadi yang telah diedit itu di input dan diedit dapat dilihat kembali di data penawaran tersebut. UCAS menginput data user bisnis di mana admin memeriksa data valid yang telah dimasukkan. UCAS mengedit data user bisnis jika ada kesalahan atau penambahan data user itu dapat diedit kembali. UCAS menginput data transaksi. Jadi pembeli atau user telah melakukan data transaksi dan dimasukkan ke bagian data transaksi jual beli. 4.10 menyesuaikan pesanan ikan di mana pesanan produk itu berjeniskan pesanan ikan sesuai dengan aplikasi yang akan kami buat. Proses menampilkan detail produk yang akan dipesan, menyediakan metode pembayaran apa yang akan digunakan, dan memberikan pilihan pembatalan pesanan. 4.11 UCAS menampilkan data transaksi. Jadi data transaksi yang telah dimasukkan sebelumnya dapat kita tampilkan. 4.12 UCAS melihat katalog penjualan. Jadi di sistem akan terlihat beberapa katalog produk yang beragam pada sistem. UCAS memesan ikan. Proses menampilkan katalog produk yang telah terdaftar pada sistem. Jadi produk-produk yang akan dipesan ada masuk ke saran tabel pemesanan. 4.11 UCAS melakukan pembayaran. Jadi metode pembayaran dilaksanakan jika pelanggan telah memesan produk. Proses menginput data penjual. Jadi bagian ini menginput data pembeli yang data penjualan yang tersedia pada user bisnis. Dan UCAS mengubah data penjualan. Jadi penginputan data penjualan yang sebelumnya dapat kita ubah kembali pada bagian basis data. Menghapus data penjualan. Jadi dapat juga kita hapus data penjualan atau data produk yang ada pada basis data. UCAS melihat data penjualan. Jadi setelah mengedit, mengubah, dapat kembali melihat data penjualan sebelumnya pada database. Adapun bagian poin kelima, non-functional recruitment. Jadi bagian ini itu mengatakan tidak. Jadi kode ID-nya itu SRS NF001. Availability, aplikasi dapat berjalan selama koneksi internet tersedia dan beroperasi 24 jam per hari, kecuali sedang dalam perbaikan. SRNF002, reliability, kegagalan yang ditolerir sekitar 5%. SRSNF003, ergonomi, aplikasi harus mudah dan nyaman digunakan atau disebut dengan user friendly. SRSNF004, portability, aplikasi dapat beroperasi pada platform atau sistem operasi apa saja yang mendukung aplikasi berbasis web. Dan SRSNF005, parameternya itu memori. Jadi minimum memori yang digunakan itu adalah 128 MB. SRSNF006, response time, artinya aplikasi harus mampu menampilkan hasil tidak lebih dari 5 detik. Jadi respon waktunya itu dikatakan termasuk cepat karena tidak lebih dari 5 detik. SRSNF007, safety, aplikasi menggunakan keamanan standar berupa Secure Socket Layer atau SSL. SRSNF008, security, artinya aktivitas sign-in, login, dan validasi data sangat penting dalam kegiatan transaksi online. SRSNF009, parameternya itu bahasa, aplikasi menggunakan bahasa Indonesia. Jadi untuk mempermudah user yang masih baru atau baru menggunakan sistem tersebut, jika menerapkan bahasa Indonesia akan lebih mudah mengoperasikannya. Dan SRSNF010,
Halaman utama artinya halaman utama aplikasi harus menampilkan logo dari aplikasi e-commerce. Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian sistem desainnya. Dalam sistem desain ini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kelas diagram. Nah, kita bisa lihat pada kelas diagram ini ada beberapa entitas yang memiliki atribut dan juga beberapa aktivitas di dalamnya. Nah, beberapa entitas ini mewakili si pemilik toko atau pemilik bisnisnya. Ada entitas yang mewakili si user atau si pelanggannya. Ada entitas yang mewakili admin dan juga entitas yang mewakili produk yang dijual. Selanjutnya untuk sequence diagram. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana alur kerja dari aplikasi ini nantinya. Selanjutnya untuk data model. Ini agak mirip dengan kelas diagram, namun di sini kita bisa melihat beberapa atribut yang menjadi primary key untuk si entitasnya. Nah, dengan adanya primary key ini, kita bisa lihat bagaimana relasi dari tiap entitas tersebut. Nah, selanjutnya untuk activity diagram. Nah, ini sebenarnya agak mirip dengan sequence. Di sini kita bisa lihat bagaimana alur dari aplikasi ini yang akan kita buat nantinya. Kita lanjut ke bagian user interfaces. Nah, di sini kita bisa lihat untuk halaman loginnya. Selanjutnya halaman untuk daftar di aplikasi ini. Selanjutnya kita bisa lihat tampilan untuk beranda seperti berikut. Dan ini adalah desain UI untuk detail produknya. Bila kita menekan salah satu produk dari beranda ataupun pencarian produk, nah akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya untuk tampil halaman pencarian. Nah, bila kita mengetik sesuatu, misal untuk mencari produk tertentu, akan tampil halaman berikut. Nah, di sini user dapat menggunakan fitur filter untuk mencari produk sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah, di sini kita bisa juga untuk melihat profil dari toko yang menjual produknya. Kita bisa lihat tampilannya sebagai berikut. Nah, untuk selanjutnya ini adalah ketika kita menekan toko lainnya pada proses pencarian. Nah, akan muncul halaman seperti berikut. Ia akan tampil beberapa toko yang menjual produk yang dicari si user atau si calon pelanggan. Nah, selanjutnya ini halaman untuk fitur chat ya. Halaman untuk percakapan antara si pembeli dan si penjual nantinya. Dan selanjutnya ini adalah halaman untuk daftar pemesanan. Bila si user atau si pelanggannya sudah memesan suatu produk dengan menggunakan website ini, akan otomatis muncul dalam daftar pesanan sebagai berikut. Dan mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga video ini bisa bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.